Di 2013 itu belum di Buaran, di Sawah Kecik. Betul. Tapi tiba-tiba buka lagi di Buaran. Yang abang bilang tadi, abang katanya masuk sekolahnya 2010 daftar di Buaran. Padahal Buaran itu belum ada kampus pada saat itu, Bang. Ini salah satu bukti pembayaran uang kuliah saya. Ini tadinya nggak ada nih. Sekali doang bayar, Bang. Jangan. Jangan nanya, saya nanya, Bang. Ya itu kan Ini salah kan, satu bukti. kan begini Iya, kan. iya. Dengar dulu ya. Yang terlalu ngejas lah. Jadi ini Kalau ijazah asli itu harus ada hologram di atas kanan, Pak. Ini hologram yang ini nih, Pak. Nah, Pak Rasman, Bang Rasman di sini nggak ada hologram ini, Bang. nanti kita tanya. Nah, tanya. Jangan tanya saya. Saya bukan ini Bu Eli. Nggak, Saya hanya, Bu. Iya, tenang iya. aja, Saya Bu. kan sudah Saya mengerti, objektif saya kan kok, saya dosen. objektif. Iya, iya. Bukan, ini kan maksudnya dijelaskan ini Asal bahwa dia pada masih tahun anggota 2015 Pradi. saya tinggal di sana. Oke, Bang. Tapi mau nanya lagi, Bang. Aduh. Ini boleh nanya, Bang. Host ya, Bang. Aduh. Pertanyaannya, Bang. Udah jangan. Saya juga nggak mau difitnah, Bu. Saya tidak mau. Jangan fitnah istri saya juga. Saya tidak Bukan, mau ada ada kode pembicaraan tadi. dengan Iklim Hakim Kita ada di sini. video juga kok. Kalau mau dia Tolonglah, bicara, saling menghargai, nanti udahlah Bu emosi. Ida. Perlu panggil Iklim Hakim apa enggak? Saya kasih kode. Nah, sekarang kode saya enggak. jawab. Ya, dan Bapak langsung nyamperin istri saya. Gini. Enggak, Bapak, atau kata istri saya. Jangan Statement istri begitu. saya mana yang jelek, Bang? Ya itu Apa? yang menyatakan Iya, bahwa beliau tuan rumah. yang mengatakan tuan Tapi kita rumah pendatang. itu. Enggak, Kita enggak. Ya udah. Enggak. Dari Studio 2 Rumah Uya, inilah dia, Rumah Uya. Oke, malam hari ini, Baik. ini udah mau jam 12 malam, Bang. Terima kasih. Agak kaget saya tiba-tiba Bang Rasman tadi Iya, benar. mau kesini, Benar. surprise, Bang. Terima kasih. Padahal jujur, tadi saya lagi di rumah makan saya, di Jestik, Iya. Mahakam, lagi ngumpul keluarga, semua keluarga besar. Iya, benar. Ibu saya nanya, ada apa dengan Rasman gitu. Wah, Masya Allah. Lagi ngomong tiba-tiba telepon bunyi. berarti panjang umur saya itu lagi. Iya, kayak agak shock dan kaget tiba-tiba telepon di luar dugaan saya. Abang katanya mau kesini, padahal saya bilang, Senin. kenapa nggak besok? Abang bilang besok mau ke Iya, Medan. betul. Iya. Oke, dan abang Entah bilang hari katanya Minggu. abang harus datang ke sini untuk mendapatkan Hak hak jawab. jawab. Iya, Oke, saya juga harus fair berarti ya. Iya. Oke, Bang. Apa-apa. Selamat datang di sini. Makasih. Di Studio 2. Ini studio baru, Bang ya. Makasih. Ya. Berarti abang termasuk meresmikan nih. Karena studio ini belum pernah dipakai sebelumnya. Terima kasih. Yang atas AC-nya lagi kurang dingin. Saya lagi yang kedua nih kemarin. Waktu Vicky Prasetyo. Di studio atas kan? Atas, ya. Oke. Malamnya jam segini juga tuh. Iya, lebih malam lagi bahkan. Lebih malam lagi. Oke, Bang Rasman. Sebetulnya apa maksud kedatangan Bang Rasman ke sini? Iya. Kan karena bisa dibilang, kalau bisa dibilang nih, Uya-Kuya Rasman Arif. Udah bisa dibilang, pasti kita berseru, Bang. Iya. Semua orang udah tahu. Iya. Iya, tapi saya menerima Abang datang ke sini. Baik. Apa keperluannya, Bang? Terima kasih Iya. Adinda Uyakuya, Iya. Adinda Astrid, Iya. dan saya datang bersama dengan kuasa hukum saya, Ibu Haja Eli dan Eti SHMH, Iya. Wakil Managing Partner saya, Saudara Rahmat Riyadi Iya. Siregar SHMH, dan Saudara Iya. Gusti Gunawan Daulay. Pertama, saya ini sedang mengumpulkan semua dokumen-dokumen Iya. yang terkait dengan diri saya, Iya. dan setelah saya lihat ini sudah sampai pada puncaknya, Oke. sehingga saya harus memberikan hak jawab dan klarifikasi secara terang benderang kepada publik. Oke. Nah, dan saya percaya, walaupun tadi saya yakin juga Mas Uya pasti kaget ya. Oh iya, Uya kaget. jujur, saya jujur. Dan banyak juga sudah informasi, bahkan menyuruh saya datang, dan saya belum jawab. Di samping saya mengumpulkan semua dokumen yang ada, dan karena semakin melebar kemana-mana, Iya. sehingga tidak mendidik, maka saya tadi berdiskusi panjang lebar. Nah, inilah tandanya atau buktinya kita patuh pada guru. Iya. Nah, jadi saya jujur saja, guru saya itu pertama ayah saya. Iya. Ayah saya seorang ulama kampung. Kemudian guru saya di bidang politik ada namanya Pak Amru Daulay. Waktu saya DPRD dulu, beliau bupati. Kalau di Jakarta ini guru politik saya Pak Jenderal Hartono, mantan Kasat Pak Hartono. Dan saya pernah juga dengan Bang Yos, Iya. Wakil Sekretaris PKPI. Nah, jadi tadi ketika berdiskusi dengan Bang Egy, Guru hukum. sebagai Egy Sujana. guru, ya, Iya. Bang Egy Sujana, sebagai guru, dan saya juga sudah mengumpuli semua dokumen
Dan kebetulan juga saya tadi ke salah satu bank. Jadi dokumen saya ini, Adinda, ini saya simpan di SDB, salah satu bank. Jadi yang asli, yang pokoknya yang ori itu ada di situ semua. Bu Ida sudah pernah ke sana. Jadi yang kemarin diberikan nggak ori? Bukan. Artinya yang saya tampilkan ke publik itu bukannya ori karena kita takut. Fotokopi. Yang tadinya saya tidak berpikir misalnya undangan untuk wisuda itu kan tidak penting. Tapi ternyata setelah dicari-cari ketemu. Oke. Nah, di samping saya sudah mengumpulkan dokumentasi, kita berbicara dengan Bang Egy, karena urusan saya dengan Bang Egy itu biar saya menyelesaikannya, begitu Bu Ida ya. Karena dia adalah abang saya, nanti akan kami selesaikan dengan cara kami. Maka saya secara tidak langsung diperintah oleh Bang Egy. Oke. Saya ini abang kamu, saya guru kamu. Kamu datang ke tempat. Jangan pokoknya sendiri. Jangan kamu membiarkan serangan ini. Dan ini akan nanti berimplikasi tidak baik. Oh, jadi maksud abang saya menyerang abang bagaimana? Bukan. Iya. Kan bukan Uya TV aja. Oke. Kan banyak yang lain juga. Iya. Nah, di samping memang saya sudah punya dokumen. Oke. Saya bilang, Bang, saya sudah punya. Oke. Dan kalau begitu saya akan telepon Adinda Uya. Kagetlah beliau. Dikiranya mungkin kita tidak berteman selama ini kan. Ada nomornya sama saya bilang. Dan ada Bu Eli dan nanti saya akan bawa Bu Ida. Oke, dampingi Bu Ida, kata Bang Egy. Dan saya besok akan berangkat, ternyata Bang Egy juga dengan Bu Ida ini akan berangkat jam 6. Oke. Beliau ini ke Riau, saya ke Medan. Nah, jadi setelah berdiskusi, akhirnya saya Tadinya telepon kita lah hari tadi. Minggu ya? Ya, makanya tadi saya tawarkan, Iya. karena saya pulang itu kan rencananya Sabtu. Nah, saya jadwalkan hari Minggu. Oke. Tapi karena Adinda bilang akan berangkat ke luar negeri, saya paham, maka kita sepakatilah untuk datang pada malam hari ini. Jadi ini adalah dalam rangka klarifikasi sekaligus silaturahim. Karena sesungguhnya tidak ada masalah di antara kita yang tidak bisa kita selesaikan. Harusnya begitu. Dan malam hari ini kita buktikan kepada masyarakat Indonesia bahwa berbeda pendapat itu biasa, tapi pada akhirnya kita bisa duduk bersama. Tergantung penyelesaiannya itu bagaimana cara kita menyelesaikannya. Oke, tapi saya harus satu objektif Bang ya? Ya, tidak apa-apa. Iya. Jadi mau mulai dari mana Bang? terkait ini saya mencatat ada 7 poin yang paling penting dan menjadi hak jawab saya untuk seluruh masyarakat Indonesia. Karena ini sudah masuk mancanegara juga Pak. Nah, orang sudah pantau juga. Jadi ada tentang ijazah saya yang dikatakan palsu, tentang pemecatan saya dari DPP KAI dan diterimanya saya di Pradi Bersatu serta laporan DPP KAI. Kemudian tentang iklim hakim. Lalu kemudian tentang Claudia Senduk dan mantan ajudan serta mantan driver saya. Kemudian tentang Ibu Evi Susanti dan Pak Gatot Pujo Nugroho tentang kop suratnya Bang Egy Sujana. Kemudian tentang Bapak Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang terkait dengan pra peradilannya dan surat kuasa Pak Budi Gunawan. Yang terakhir tentang Samsul Caniago. Adapun Richardi dan HPH dalam hal ini adalah Bang Hotman Paris Hutapea. Ini adalah akar masalah. Jadi akar masalah dari mengembang cerita ini adalah dari persoalan saya dengan Richardi dan Pak Hotman Paris Hutapea. Ya itu versi saya gitu. Nah, karena itu maka saya ingin satu persatu dibedah di sini sehingga terjawab oleh publik. Seperti apa penyelesaian nanti kita lihat. Tentu saya juga punya tim, punya tim, tapi salah satu tim komunikasi saya adalah Bu Edi Daneti. Di samping sebagai kuasa hukum, beliau sudah saya tunjuk untuk tim komunikasi. Kita mulai dari yang mana pertama Bang? Silakan dari ijazah. Baik. Dugaan ijazah palsu ya? Iya. Baik. Tentang ijazah palsu, ini begini. Dalam terminologi bahasa Indonesia, palsu itu adalah katakanlah dia mencetak sesuatu secara tidak legal. Itu kalau memalsukan. Contoh ya, contoh. Dan atau, nah saya sudah dengar penjelasan dari Bang Petrus Balapationa. Bang Petrus ini kan abang saya. Saya merasa tidak pernah ada masalah sama beliau, ya kan. Tapi kok abang saya ini menggebu-gebu gitu. Tidak masalah. Saya kira biasa ya. Jadi di situ dugaan mereka itu saya memalsukan, memalsukan satu dokumen.
atau surat atau ijazah. Kira-kira begitulah ini. Oke. Dan atau patut diduga saya bekerja sama dengan yayasan misalnya. Oke. Dan atau sudah tahu saya bahwa sekolah itu tidak bagus, tidak Tapi baik, tetap sekolah. tapi tetap sekolah. Oke. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini semuanya saya bantah dan ini adalah tidak benar. Nah, kenapa? Karena saya katakan bahwa saya ini, Adinda Uya, sekolah pun saya dari orang susah. Bisa saya S1, jadi saya Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, PGA Negeri waktu itu, Fakultas Tarbiyah UISU, terus Master of Arts di Universitas Malaysia, PhD, dan mengambil sarjana hukum di Ibnu Khaldun itu semuanya adalah real gitu. Oke, ya. Real. Ya. Jadi Terus maksudnya jadi gimana? tidak ada yang dikatakan palsu ini. Tapi ketika ini terblow up ke media, tentu secara otomatis saya yang tidak memiliki dokumen lengkap harus saya kumpul dong. Iya. Ya, jujur saja. Bongkar Kan kita ini mahasiswa. Kita ini dosen, saya dosen. Boleh dicek. Saya pernah dosen di Universitas Bung Karno. Sebelum Ibu Rahmawati meninggal. Oke, maksudnya ini konteksnya ke ijazahnya dulu. Iya, tunggu dulu. Jadi Iya. bagaimana mungkin Iya. saya memasukkan ijazah? Iya. Kan begitu ya. Sementara saya ini Iya. sekolah rajin, kuliah rajin, dan dosen gitu. Nah, Jadi sekolah begini. rajin, kuliah rajin. loh. Iya. Iya. Nah, jadi untuk kuliah saya, oke? Nah, Yang Ibnu Khaldun nih Bang ya, kita bicara ya. Iya. Iya. Jadi coba lo nanya apanya? Yayasan. Nah, oke. Sama ini. Oke, ya. Nah, saya ini mendaftar Iya. Rinda Uya di Universitas Ibnu Khaldun di bawah yayasan YPUIC. Oke, di mana kampusnya kalau boleh tahu Bang? Yayasan pembina Universitas Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun. Iya. Kampusnya di Buaran. Abang daftar di Buaran? Di Buaran. Datang ke sana nggak Bang? Datang. Iya, datang dong. Datang. Di Pasti 2000? nggak datang. Sudah 2010. 2010, oke. Nah, dan yayasan itu waktu itu belum berkonflik. Oke. Dan saya tidak mau tahu tentang itu. Iya, iya. Karena begitu kita mau mendaftar, terus kita tengok di situ ada nama kampusnya, kemudian kita kuliah dan saya kelas eksekutif. Namanya kelas karyawan. Nah, Kalau jadi- karyawan tuh gimana Bang maksudnya? Iya. Bisa Sabtu Minggu? Bukan, dia seminggu tuh kadang-kadang 3-4 kali. Tapi datang ke kalau kampusnya ujian ya? penuh, iya dong. Itu tetap Bukan muka. kuliah online kan? Enggak. Oke, datang ke kampus di Buaran berarti Bang? Itu universitas terbuka. Oke, Yang oke, begitu-gitu ya. oke. Tapi saya jangan lo, nanti salah lagi. Saya nggak ngerti mekanisme universitas terbuka sekarang kan. Oke, Dulu kalau- seperti itu ya. itu di luar Bisa konteks datang kita lah ya. sesekali, Iya. Oke, nah jadi kita to the point aja. Iya, To the itu poin aja saja. Bang, biar clear, biar jelas. Bahwa terkait dengan dugaan tentang ijazah saya palsu, kan begitu ya? Iya. Ini ada surat dari Yayasan Pembina Universitas Ibnu Khaldun kepada yang terhormat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 Jalan SMA Negeri 14 Cawang, Ya. Jakarta Timur. Hal verifikasi ijazah atas nama Razman Arif. Di sini ada. Ini bersurat kan? Iya. Berarti Disurati langsung. YPUIC menyurati Ya, Dikti. ya. Itu untuk permohonan verifikasi. Bukan. Mengatakan bahwa saya sudah terdaftar. Coba bisa dilihat nggak, Nih. Bang? Mana? Ini bisa dibaca. Oke, ini kan Ini baru ya. Oke. 23 Juli. 23 Juli 2022. Iya. Ini ada nomor 2. Iya. Nomor 1 dulu saya baca Iya, ya. iya. Bahwa sejak tahun 2011 berdasarkan surat Dikti ya kan. Oke, penyelenggaraan pelayanan Universitas Ibnu Khaldun diberikan kepada YPUIC. Iya. Ini surat nomor 199 Iya, kan? betul. Oke, nomor 2 menyatakan bahwa Saudara Rasman Arif benar terdaftar dalam Iya. pelaporan EPSBED Iya. Properties wilayah 3. Iya. Ya kan? Tapi ini kan benar terdaftar dalam pelaporan. Tapi yang mendaftarkan Ibnu Khaldun, Bang. Tunggu dulu. Bukan Diktinya menerangkan bahwa Bang Rasman Salah. terverifikasi. Salah. Jadi gini. Salah gimana, Bang? Gini. Iya. Tugasnya koordinator. Jadi gini. Ini kan yang suratnya kan yang Iya, memberikan saya jelasin dulu. YPUIC kan? Iya, tapi kan memohon ke ditujukan sini. Dikti. Bukan memohon. Verifikasi ijazah atas nama Razman. Oke, kita boleh close up ya. Nah. Boleh, Bang ya. Oke. Ini verifikasi ijazah atas nama Rasman. Iya. Kepada yang terhormat Kepala Lembaga Kepala Dikti. Ibu itu yang sudah ketemu dengan Bu Paris. Iya. Artinya Ditujukan ke dia. YPUIC meminta bukan membenarkan bahwa saya sudah
terdaftar sebagai mahasiswa dan sudah dilaporkan ke sana. Tapi kan kata YPUIC-nya, Bang, Nah, bukan kata ini diktinya. jawabannya. Oke. Boleh. Nah, ini jawabannya. Jawabannya ini. 2014. Oke. Kepada yang terhormat Ibu Ilza Mayuni. Ya. Oke. Waktu itu apanya? Oke. Sehubungan dengan laporan FSBET Ya. Universitas Ibnu Khaldun, maka kami melaporkan 5 program studi antaranya Ya. Fakultas Hukum. Ya. Oke. Termasuklah saya. Ini kalau dibuka ketemu ini. Intinya nah, ini pertanyaannya, oke. biar jangan repot-repot. Oke, nggak apa-apa, karena kita lewat harus- iya. lewat podcast Uya Kuya ini, saya mohon Ibu Iya. Kopertis, koordinator, Iya. supaya buka itu, Iya, supaya membuka itu. Itu si Prima ya? Iya, dia tinggal di lantai 20, Bang. Oh iya, wah keren dia sekarang ya. Iya, iya. Nah, jadi supaya ya dengar ya, Iya. supaya Iya. bisa dibuka ini, Iya. supaya dibuka ini, Iya. supaya ini dibuka. Apa yang dibuka, Bang? Ini data SBET ini, Iya. supaya Dikti membuka. Nah, pertanyaannya kenapa sampai sekarang tidak mau buka? Jangan tanya saya dong. Tanyalah kepada mereka. Ada apa? Sementara yayasan ini mulai berkonflik 2011. Ini suratnya. Penyelesaian masalah yayasan YPUC dan YPPIC. 2011. Ini ada surat dari Dirjen Dikti. Jadi, Sebentar, saya baca dulu, Bang. Oke. nah artinya ada polemik kan? Tapi saya nggak mau masuk di sini karena bukan wewenang saya. Yang jadi pertanyaan adalah kalau ini polemik 2011, Oke. saya daftarkan 2010. Iya, iya, iya. Mana ada urusannya dengan saya itu? Lalu kemudian menurut pengakuan Oke. Bapak Edi Haryanto, Oke. ketua yayasan versi mereka, ini kan ada 2 yayasan ya. Oke. YPUIC, Yayasan Pembina Universitas Ibnu Khaldun, dengan YPPIC, Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Iya. Khaldun. Oke? Iya. Versi Edi Haryanto Iya. dengan YPPIC Iya. itu keluar badan hukum mereka yayasan adalah 2016. Iya, saya tahu semua, Ya, Bang. Saya pegang data soalnya. bagaimana Iya. ceritanya? Data saya ada sama mereka. Yayasannya Oke. beda, Oke. tahun daftarnya beda. Saya masih di bawah YPUIC, mereka YPPIC 2016. Saya keluar 2014. Mana Oke, kwitansi? boleh saya juga Silakan. berikan informasi yang Silakan. saya punya, Bang ya. Jadi pertama, setahu saya sudah nanya ke LL Dikti. Iya, Mereka memang tidak pernah memberitahukan kalau ijazah Rasman palsu. iya. Karena memang bukan ini mereka, bukan Geser bukan ke sana. bukan wewenang mereka menyatakan palsu atau tidak. Iya. Tapi mereka menyatakan bahwa saudara Rasman Arif Tidak bisa terverifikasi. Tidak Iya. terverifikasi dan tidak terdaftar. Iya. Dan saya tanya kalau begitu gimana? Artinya kan tidak legal. Karena semua namanya dosen, mahasiswa, universitas, apalagi setelah tahun 2002 itu harus terdaftar di LL Dikti. Nah, tapi faktanya adalah tahun 2008 memang Pak Iqbal Salim pada saat itu masih Ketua Umum YPPIC diangkat, Pak. Tapi diberhentikan oleh SK nomor 27 Dewan Pembina YPPIC pada tanggal 31 Oktober 2009. Jadi Pak Iqbal Salim sudah diberhentikan 2009. Dan Bapak Rektor Agus Haryadi sudah berakhir masa kepengurusannya di tahun 2010. Nah, habis itu memang mereka berkonflik. Nah, intinya Pak Iqbal Salim pada saat itu mengajukan gugatan. Tapi sampai tingkat kasasi ditolak. Oke. Nah, Rektor Agus Haryadi pun sudah selesai jabatannya 17 Mei 2010. Nah, putusan Mahkamah Agung tahun 2011 menolak Iqbal Salim dan tidak berhak atas nama Universitas Ibnu Khaldun di YPPIC. Tensi daftar itu loh. Iya. Itu, Bang. Terus. Oke. Ini juga. Nah, lalu keluarlah surat nomor 199 yang dimaksud Bang Rasman tadi ya untuk layanan YPUIC. Ya, Bang ya. Nah, intinya tadi Bang Rasman kan sempat saya tanya, "Abang daftar kuliah di mana?" Di Buaran. Iya. Sedangkan informasinya jelas bahwa pada saat 2010, saat Iqbal Salim dikeluarkan di 2009, dia mendirikan YPUIC dengan kampusnya di Sawah Kecik, Bang. Bukan di Buaran. Tapi kan nggak bisa langsung ngejas gitu. Ada Tunggu, ada faktanya masalahnya. Tunggu, nih. tunggu. Ini kan Oke. saya nanya nih, ya kan? Oke. Ya, Dan fakta Buaran dia kan nggak jelas. Yang jelas kan kita ada ini. ini ada datanya semua lengkap semua nih. Tunggu. masalah. Iya, iya. Enggak, nanti Bu Iya. Ida nanti Iya, yang iya. jawab. Iya. Saya dengerin aja. Oke, boleh saya lanjutkan, Oke, Bang? oke. Oke. Intinya pada tahun 2012 itu pernah terjadi islah antara Pak Iqbal Salim dengan YPPIC. Dan di situ dibilang bahwa
Pak Iqbal Salim menangis, meneteskan air mata dan berjanji akan membubarkan YPUIC. Akan menutup sekolah YPUIC di 2012. Dan benar katanya yang di Sawah Kecik ditutup. Tapi tahu-tahu buka lagi di bubaran setelah itu. Artinya ini ada perbedaan informasi. Bang Rasman bilang Bang Rasman katanya datang ke Buaran daftar kuliah 2010. Betul. Sedangkan di 2010 itu YPUIC yang versi Iqbal Salim itu belum berdiri di Buaran. Mereka kampusnya masih di Sawah Kecik. Kenapa saya bisa bilang begini Bang? Karena rumah saya di Buaran Bang. Iya. Pada saat itu. Dan saya dagang pisang goreng itu hanya jarak 30 meter dari kampus itu. Oke. Gitu Bang. Saya jawab. Iya. Nah, oke. Jadi begini. Iya. Jadi kalau masalah keberadaan perguruan tinggi, Iya. Linda, Iya. saya ini adalah sekretaris Yayasan STAI Mandiri Natal, Sekolah Tinggi Agama Islam. Iya, iya. Tapi nggak ada hubungan dengan YPUIC. Bukan dengan Iya, iya. masalah Ini yayasan ini. menjelaskan. Oh iya, iya. Oke, oke, oke. Jangan Iya, dipotong. jangan Siap, terlalu siap, ngejudge, oke. Pak. Jadi yayasan itu kalau di sekolah agama Islam itu di bawah Kopertais, Iya, Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam. Oke. Kalau Kopertis itu perguruan tinggi swasta. Beda, iya. Yang tidak masalah agama Iya. tidak masuk di situ. Iya. Nah, koordinator Kopertis itu Iya. itu adalah fungsinya untuk menerima Iya. report dari perguruan-perguruan tinggi Iya. dengan cara melihat perkembangan memadai atau tidak, Iya. layak atau tidak. Oke. Nah, sekarang di sini kita baca 17 Februari 2011. Oke. Oke. Penyelesaian masalah YPUIC dan YPPIC. Di sini Kemendiknas, Kementerian Pendidikan Nasional, Iya. hanya memberikan izin penyelenggaraan dan pelayanan kepada yayasan yang telah berstatus badan hukum. Dalam hal ini adalah Yayasan Pembina Universitas Ibnu Khaldun, Iya. YPUIC. Iya. Hanya kepada ini yang diberikan. Ini 199 kan, Bang? Iya, bukan kepada Surat bukan 199. kepada iya, bukan kepada YPPIC. Tapi surat 199 itu sudah dibatalkan, Bang. Tunggu dulu. Iya, oke. Nah, Iya. dibatalkan atau tidak dibatalkan. Iya. Tapi yang paling penting tidak ada pemberitahuan kepada mereka. Tapi ini kan urusan yayasan, bukan Iya. urusan saya. Betul, itu bukan urusan Abang. Lalu kemudian baru terbitlah mereka punya badan hukum yayasan. Iya. Itu adalah 2016. Bagaimana logikanya saya 2014 terdaftar di mereka? Kan YPPIC. Saya kan YPUIC. Betul, Ya, Bang. bagaimana Jadi, kampus itu kan munculnya 2011, Pak. Iya, Sejak iya. 2010 sudah konfliknya terasa. Iya. Kita nggak lihat itu persoalan itu mau berapa lama, tidak. Iya. Tapi yang pasti, Pak, Rektor Pak Agus Haryadi itu makanya kami bertanya nih, Iya. tolong kasih saya data. Iya. Siapa yang menandatangani ijazah dari Pak Edi Haryanto? Udah Pak Komari, Pak. Tolong dulu kasih sama Iya. saya Iya. kopiannya karena kita mau cek. Kita punya. Tolong kasih, Iya. karena kami sekarang pingin cari tahu. Saya sebenarnya kan tidak masuk masalah yayasan, Iya. tapi mereka sekarang minta bantuan hukum ke saya karena sudah ada Rudi Kabundang sebelah yang sudah bela bantu mereka. Iya. Saya akan bantu mereka karena kita pengen tahu bahwa Iya. kalau itu ada, ini Iya. salah satu yang akan mereka kejar, Iya. patut diduga ya, Iya. justru dialah yang berijazah palsu. Menurut Bang Rasman patut Oh diduga iya. Edi Haryanto Oh iya? ijazah palsu. Iya, dengan Oke. Komari itu ya. Oke. Nah, Palsu itu kenapa? Karena Pak Komarinya dia bukan rektor pada waktu itu menurut mereka. Dan Pak Komar itu meninggal. Dia pernah jadi rektor Iya. tapi tidak berwenang menandatangani, Pak. Oke. Untuk ijazah, Pak ya. Kata siapa tuh, Pak? Kata Pak Iqbal. Oke. Saya kan tidak tahu. Iya. Jadi saya tidak pernah kenal ketua yayasan ini, Oke. Rinda. Tidak pernah. Oke. Dan rektor pun saya kan kelas eksekutif. Iya, Jadi, kemudian hal-hal yang remeh-temeh begini pun saya sampai simpan. Oke. Nih undangan wisuda saya. Wisuda. Oke. Yang teken Pak Iqbal. Baru Pak Rektor. Masih hidup dua-duanya. Pertanyaannya, Iya. kalau mereka merasa YPPIC yang sah dan ijazah saya palsu, mana rektor mereka? Pak Komari Pak saat Pak Edi Mana Haryanto dia? tahun 2011. Nah, bukan Iya. yang sekarang nih pihak mereka mana PR1-nya ini. Nggak ada kan? Nah, kemudian ini salah satu bukti pembayaran uang kuliah saya. Ini tadinya nggak ada nih. Sekali doang bayar, Bang. Jangan Jangan nanya, dijelas-jelas saya gitu, nanya, Bang. Ya itu kan Ini salah kan, satu bukti. kan begini Iya, ya kan, iya. kita kan cari-cari Iya, nih. iya, iya, iya. Yang tadinya saya tidak pernah perhatikan, Iya. saya cari
Oh, ternyata ketemu. Uang BPP pokok Itu uang kuliah Lebih itu. dari tahun 2013 tuh Bang ya. Dia kan Oke. ada 8 juta, 9 juta, nggak ngerti saya berapa. Oh ini alamatnya di Jalan Tarumanegara Ciputat Bang. Tapi Mau kan nanya. mereka sudah berkonflik-konflik. Oke. Jadi kampus itu, gini, UISU, kampus saya sendiri pun itu masih konflik. Oke. Sampai sekarang ini, sekarang di Rorotan. Oke. Nah, jadi begini, saya hanya bicara tentang fakta yuridis tentang diri saya. Iya. Iya. Bentuk kampus yang mana nih? Udah dong. Dri. Yang itu gitu kalungnya abang. Loh, bentuk kampusnya udah ke situ. Iya, tapi SMK Farmasi. Loh, itu saya mana tahu. Loh mereka itu sudah biar ada. penyidik lah. Kalau Sampai memang ada dengan, nanti dengar dulu ya. yang terlalu ngejas lah. Jadi ini kan Astrid kan, Ya, hostnya kan ini sekarang. lebih dari Iya, iya, penyidik. iya. Karena kalau saya adalah orang awam. Kalau saya orang awam, Enggak. kita ngomongin saya orang awam. Iya. Enggak. Saya orang awam. Sebentar. Saya akan melihat kalau Astrid, kuliah di mana ada kampusnya. Gini, Astrid, Kalau saya begitu, gini saya Astrid. orang awam. Astrid kan Astrid, hostnya Nggak kan, boleh begitu. hostnya kan ini sekarang. Hostnya kan ini. Iya, iya, Jadi iya. kita jangan tendensi dan saya menahan diri. Karena kita ini sekarang tenang ya. Iya, iya. Saya datang ke Kalau mau kampus itu, saya lihat dia seperti itu dan memang ada proses perkuliahan, ada bironya, saya daftar. Nah, masalah kampusnya seperti apa? Saya kasih urusan contoh. kita. UISU, kampus saya, besar kali, tapi mereka konflik, ada yang menguasai fisik, ada yang tidak. Iya. Nah, bahkan UISU itu waktu saya mengajar 2010 di sana pun itu kampusnya mereka sewa-sewa SMA mana. Oke. Nggak Kita Nah, usah jadi ngomong itu sama biasa. UISU lah, Bang. Karena ini kita Kan, pada urusan sama UISU. Contoh yang konflik. Iya, iya, iya. Nah, Iya. sekarang di sini lagi ada dari Dirjen AHU. Nah, yang mengatakan bahwa Yayasan Pembina Universitas Ibnu Khaldun telah kami terima dan kami catat dalam daftar yayasan. Nah, jadi gini, logika yang kita bangun adalah kalau yayasan berkonflik, saya tidak masuk dalam ranah itu. Betul, setuju itu. Dan tidak mungkin pula saya bekerja sama dengan yayasan untuk mengatur-ngatur ijazah saya. Oke. Terus apa korelasinya? Masa gara-gara Rasman harus diwisuda dengan undangan seperti ini? Oke. Nah, lalu kemudian Iya. SBET yang menjadi tanda tanya ini Pak ya. Ini mereka sampai salam saya 3 kali Pak. Pak Rasman. Syukur kita masih simpan ini Pak. Data Iya. SBET ini. Dan ini kalau dibuka, nah sekarang L2 Dikti buka dong. Jangan hanya pihak mereka. Karena sekarang yang menguasai kampus itu mereka. Oke, Bang. Nah, jadi buka ini ada. Oke. Bukan saja saya, tapi 5 fakultas. Oke, Menyelamatkan banyak orang. Oke, tapi Itu. pertanyaannya adalah gini. Dikti saya sudah bertanya kepada kementerian bahwa siapapun ya kampus yang berdiri itu pertama harus memiliki izin operasional. Iya, Kalau swasta harus dia bawah sebuah yayasan. betul. Di mana yayasan itu harus memiliki badan hukum. Betul. Nah, BNPB. tapi pertanyaannya, Bang, Bandung. pada tahun 2014 sudah ada surat keluar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, surat pendaftaran ciptaan bahwa Ibnu Khaldun itu hanya diberikan kepada YPPIC, ya kan? Oke, YPPIC dan berlaku selama 50 tahun, Bang. Oke, ini sudah ada suratnya, pendaftaran sertifikat hak mereknya juga. Iya. Pertama itu. Dan kedua tadi benar ya bahwa tahun 2010 sempat ada surat keluaran dari AHU. Ya. Tapi cerita dari pihak dari YPPIC bahwa pada saat itu ternyata mereka itu YPUIC datang untuk pendaftaran bilang bahwa notarisnya itu sudah meninggal. Ternyata pas saat YPPIC bertanya loh kenapa dikeluarkan surat izin karena dibilang bahwa itu dibilang kan notaris sudah meninggal dan notarisnya didatangkan. Dan makanya setelah itu dibatalkan akhirnya surat 199 sudah tidak berlaku lagi di tahun 2016 Bang surat keputusannya keluar. Bang, Nah, saya dan instruksi sudah ada sebentar saya lanjutkan dulu. 2013 sempat ada islah. Ada islah YPPIC dan YPIC yang kesepakatannya adalah kesepakatan damai atau islah ya. Dan pada saat itu berjanji bahwa YPUIC akan menutup sekolahan, baik Basalnya menutup sekolahannya, dan habis itu YPPIC akan menarik semua perkaranya. Dan benar pada saat itu ditutup kampusnya yang bukan di Buaran ya Bang ya. Di 2013 itu belum di Buaran, di Sawah Kecik. Tapi tiba-tiba buka lagi di Buaran. Yang Abang bilang tadi, Abang katanya masuk sekolahnya 2010 daftar di Buaran. Padahal Buaran itu belum ada kampus pada saat itu Bang. Begini, Iya. sama dengan Iya. begini ya. Mereka ini Iya. punya kerjasama Iya. waktu kita mendaftar perkuliahan. Iya, iya. Nah, kan ini berpindah-pindah kan. Sudah Iya. mulai konflik kan. Di situ Iya. ada mereka Iya. ada penerima pendaftaran, ada billboardnya. Kita mana tahu. Nah, lalu kemudian
inilah untuk menjawab yang tadi. Iya. BAN PT, Badan Akreditasi Iya. Nasional Perguruan Tinggi. Iya. Terakreditasi B. Ini 2018. Iya. Ada buktinya kepada mereka. Iya. Nah, tapi kalau masalah yayasan, Iya. Bukan urusan abang kan? Urusan kita. silakan Iya. nanti Pak Iqbal. Tapi yang pasti Pak Iqbal sudah mendaftarkan gugatan. Oke. Nah, gugatan terkait dengan Pak Edi Haryanto. Serta Iya. akan mendaftar ke kepolisian. Itu biar ranah mereka. Iya, betul. Kalau nanti misalnya Pak Iqbal pingin dia menjelaskan, saya akan beritahu nanti supaya beliau juga buat penjelasan di sini kan. Saya udah undang Pak, tapi dibatalkan kemarin Pak. Coba nanti saya kasih Ya, tahu. Pak Iqbal saya undang di sini Pak. Tapi kalau beliau berkenan masih boleh ya? Oh boleh. Tapi besok Pak paling lambat Pak. Enggak pulang dari apa lah? Bisa. Oh, Pulang dari luar negeri lah. Kalau masih lama Bang. Iya. nih, Nah Bang, masalah ini Bang, satu lagi Bang. tunggu dulu. Satu Iya, lagi oke, dulu boleh, masalah boleh, ijazah boleh, saya. boleh. Mending kita jelaskan aja dulu Iya. Bang. Jadi Oke. yang terjadi di situ iya. kan Kemarin itu kan, urusan kita. Iya. kemarin kan begini. Iya. Ngapain kayak gini ini harus di pengadilan kemarin kalau bisa kan kayak gini. Iya. Ditunjukkan fotokopi. Betul. Saya punya tidak berwarna. Betul. Mereka mana ijazah dia itu mana? Saya mau lihat. Yang ditandatangani Pak Komaria itu. Ada nggak di handphone ya? Enggak, kemarin kan Ada. ditunjukkan begini, Saya nggak bawa Bang. pakai warna. Oke, saya tolong dong Trit kirim data. Nah, Bang gini aja. Jelaskan apa yang ada. Iya. Biarkan aja mereka Oke, menurut boleh, mereka, boleh, Bang. Kita nggak kita sama-sama. Oke. Jadi kita nggak ini Jadi banyak gini. mau dijelaskan nah, gitu. jadi Iya. itu kan ditunjukkan berwarna. Betul. Saya tidak berwarna. Ya otomatis dong gampang dilihat orang. Oke, tapi Astrid udah posting yang abang berwarna kok. Itu Astrid. bukan, ini Iya, yang aslinya. Iya. Nah, Iya, kirim dong. oke. Nah, kalau asli ijazah itu Bapak bisa pegang nih. Iya, oke. Nah, enggak, ini bisa dipegang nih. Kenapa dilaminating, Bang? Hologram. Ya, ijazah memang dilaminating lah. Kalau ijazah memang penting. Mana, Trit? Oke. Ya. Oke, ini Bang. Ini ya. Nah, ini bisa Oke. dipegang. Ini Boleh. juga hologram. Boleh ada Trit mana Trit? Dan ini Dikirim. percetakan negara. Oke. Karena ijazah yang asli harus surat kertasnya dikirim Ya. dibuat oleh Peruri ya, Ya. yang ada logo Benar. hologramnya. Ini lihat nih. Mana Trit? Belum nyampe. Ya nggak tahu. Oke. Oke. Oke, Bang. Saya mau Nah, tanya Bang. Nih, tunggu dulu, pegang Iya, dulu dong. Iya, iya. Diraba, dirasa, diterawang kan itu Coba istilahnya. terawang. Harusnya ada jangan hologramnya. di laminating. Enggak, Bang. ini dia. Kok sampai Ini kan bisa sejauh dipegang itu? nih. Ini bisa Masya dipegang. Allah. Bukan, Bang. Enggak. Nah. Saya bukan ini Bu Eli. Nggak, Saya apa-apa, hanya Bu. Iya, tenang iya. aja Saya Bu. kan sudah Saya mengerti, objektif saya kan kok, saya dosen. objektif. Iya, iya. Karena saya juga Ini mahasiswa Bu. diraba, jangan ini, gitu. dirasa, Iya. dan diterawang bisa kelihatan. Oke. Oke, boleh nih Bang ya. Ijazah, Nih Bang. oke. Boleh. Ini saya juga buka juga. Coba. Oke. Ini ijazahnya Pak Edi Haryanto. Oke. Nah, saya sudah tanya kalau ijazah asli itu harus ada hologram di atas kanan, Pak. Ini hologram yang ini nih, Pak. Nah, Pak Rasman, Bang Rasman di sini nggak ada hologram nih, Bang. Nah, nanti kita tanya. Nah, tanya. Jangan tanya saya. Iya. Nanti makanya pertanggungjawaban nanti ke pihak mereka. Tapi ini tolong kasih ke saya karena ini Saya dasar kirim, biar saya mereka kirim. uji nanti. Ya. Oke. Saya inilah yang saya terima. Oke. Nah, Oke. waktu ketemu dengan rektor, Iya. Pak Agus itu pun ketemu kami. Dan dia mengatakan bahwa itu adalah saya yang tanda tangan, kata beliau. Iya. Kata rektor ya. Tahu-tahu ada ini langsung, kan saya tengok podcast kalian. Iya. Saya telepon. Loh, kok ada tanda tangan Komaria? Kaget lagi mereka. Iya. Pak Rasman tolong kasih datanya dong, kita mau pelajari. Iya. Itu jelas dugaan Oke. mereka palsu. Dugaan ya. Iya. Dan Oke. dan saya yakin Bang Rasman nggak mungkin memasukkan ijazah bikin kalau memasukkan berarti abang kan nyetak sendiri yang kan. mungkin apa? Saya kira-kira kerja sama mereka. Oh bukan Gitu. Bang, bukan Apa Bang. kira-kira? Kalaupun misalnya nih, karena kan saya nanya ke LLDikti Iya. tidak terdaftar di LLDikti. Artinya berarti kenapa kok nggak sah? Oke. Bisa jadi kalau itu benar berarti Abang Rasman bisa jadi korban Bang, bisa jadi. Dan bisa saya akan jadi tuntut mungkin. mereka. Tuntut Saya sudah bilang. YPPUC Iya, andai kata. iya. Oke. Kalau Iya. ternyata saya Terbukti. dinyatakan palsu, Tidak sah, saya akan iya. tuntut mereka. Harusnya Bang, benar. Wajib hukumnya. Iya. Cuma tolong buka ini. SBET 2014 ini, Maret ini. Iya. Nih. 2014. Masih syukur Pak ya ketemu nih Adinda. Oke. Nah, sampai 2 kali, 3 kali saya disalam. Iya. Nah, inilah ijazah doktor saya. Saya tidak pernah- palsu. kita tidak pernah ada yang mempermasalahkan bilang itu, ya. enggak, ada yang bilang tidak asli. Iya. Dulu Katanya kuliah di mana Bang, dokternya Bang? University Science Malaysia. Oke. Berarti Abang di Malaysia berapa tahun dulu? Udah Bang. Saya master 2 tahun. 2 tahun. Dokter 3 tahun. Di Malaysia semua? Malaysia. Berarti 5 tahun di Malaysia Bang? Enggak, saya ada rentang waktu. Oke. Waktu master jadi DPRD, Oke. kemudian baru selesaikan.
Ini ijazah masternya tahun 99. Nah, Oke. Oke. Tapi kalau boleh saya ngasih masukan Bang, kan takutnya ini misalnya benar asli apa enggak. Tapi setahu saya, bukan setahu saya, sudah dipastikan bahwa ijazah yang asli harus ada hologram. Tidak mesti juga. Udah Bang, udah pasti. Bahkan itu bahkan yang palsu pun ada yang hologramnya dipalsukan. Pakai ijazah saya. ini Oke. ijazah dia. Oke. Ini sejak lulusan tahun S1. Oke. Ini ijazahnya ini. Mulai tahun berapa? Ijazah ini Oh, tahun 2011, berapa? Bang. Oke, mulai tahun 2011. 2011, iya, Coba iya. ijazah. 16 entar. Iya. Ini managing partner saya ini Oke. tamatan UISU nih Iya. Itu hologramnya dan UMTS. Karena ini ada ijazah juga, Bang, yang dikeluarkan sama YPUIC di bulan Maret 2010. Sama Abang Rasman nih, nggak ada hologramnya. Tapi saya 2014. Iya, ini YPUIC juga. Iya. Nah, pertanyaannya, YPUIC itu baru berdiri di bulan Desember 2010, Bang. YPUIC baru berdiri didaftarkan 2 Desember 2010. Tapi bagaimana caranya YPUIC versi Abang ini sudah mengeluarkan ijazah di bulan Maret 2010? Ya, itu tanya mereka. Ah, ini. Oke, Bang. Ijazah saya itu. Pertanyaan saya. Ini tidak ada. Oke. Ini lulusan S1 Universitas Muhammadiyah Taman Selatan. Tidak ada hologram. Tidak hologram. Boleh tanya, udah pernah dicek di Dikti? Sudah. Ada. Ada nggak? Ada. Ada. Nah, ini ada, Bang. Apanya? Namanya ada. Kan tadi katanya tunggu dulu. Iya. Tadi Ijazahnya dulu. Iya. ini jangan menang-menangan, Bos. Oh, enggak, Bang. Astrid udah diam aku aja. Oh, Astrid jangan gitu dong. Iya. Kan saya netral. Iya. Kamu, saya ini Bukan, sudah dokter juga ada jelek-jelek begini, Bos. kampus Kita saya lulusan nggak luar negeri juga didaftarkan ke kita. Dikti. Jadi gini. Iya. Maksud dia tadi kan bicara hologram. Iya. Iya. Kita kan cerita hologram. Oke. Hologram sudah dijawab. Dia tidak pakai hologram, Iya, iya. ya. Masalah hologram tidak hologram bukan urusan saya. Iya. Tapi yang pasti kalau kampus ini berbohong, saya pasti Akan tuntut. Tapi saya minta kamu keluar negeri berapa lama supaya saya minta tolong sama Pak Salim biar beliau datang. Kalau bisa besok datang aja, Bang, besok. Enggak mungkin. Besok coba saya hubungi. Iya, sore malam pun saya terima di sini. Kapan Karena berangkat? kita undang. Kapan berangkat? Lusa, Bang. Berapa lama? Belum tahu, Bang, karena ngurus anak sekolah, Bang. Oke. Nah, satu lagi nih, Bang. Boleh kalau kasih informasi, Bang. Setiap kampus itu kan prodi itu program studi itu harus ada akreditasinya. Iya. Dan harus mendapatkan visitasi juga ya dari kementerian atau Dikti. Nah, masalah ini ada ijazah versi Bang Rasman YPUIC, ada ijazah versi YPPIC. Tapi terakreditasi dengan nomor akreditasi izin yang sama. Ya, Jadi YPUIC versi Bang Rasman memakai akreditasi yang di YPPIC. Kok bisa Akreditasi B. ada dua yayasan yang berbeda tapi mengakuin satu nama universitas dengan akreditasi yang sama? Ini agak membingungkan nih. Ya, itu tidak Itu perlu urusan ditanya ke internal. saya. Betul. Ini informasi, Bang. Ya. Biar Abang juga nanti bisa nanya kok Jangan, bisa saya begitu akan gitu, tanya. Bang. Buktinya kamu tampilkan saja di sini waktu Iya. ada Iya. Petrus Balapationa, Iya. saya langsung telepon mereka. Iya. Loh, ini kok ada? Hah? Kaget. Iya. Tolong kasih datanya. Jadi nanti mereka akan Ini bahan Clear informasi ya, Bang, Ya. ijazah, Bang ya. Ya, jadi Iya. urusan ijazah saya, insya Allah saya pertanggungjawabkan dunia akhirat, ya. Iya, pokoknya Jadi Abang tidak ada tidak masalah. memalsukan, tapi Abang Tidak belum meyakini bahwa ini memalsukan. palsu apa tidak kan? Tidak memalsu. Saya yakinlah tidak palsu. Oh, yakin asli. Oh, iyalah. Walaupun tidak terakreditasi di Dikti. Bukan ada- tidak terakreditasi, Iya. tidak terverifikasi. Tidak terverifikasi sama, Bang. Kenapa Iya. tidak Iya, dibuka iya, mereka? Tidak terverifikasi. Buka ini. Oke. Nah, Kalau gitu, Abang SBN Rasman ada yang ingin disampaikan nggak Saya sama Dikti minta, ini? Pak, tolong Iya, ibu iya. ya sekarang ya koordinatornya. Ibu Faris. Ibu Faris. Iya. Itu tolong Bu, ada surat tanggal 24 Maret 2014 pengiriman data SBED kepada yang terhormat Ibu Profesor Dr. Ihzam Mayuni MA, Koordinator Komisi Wilayah 3 DKI Jakarta. Sehubungan dengan laporan SBED Universitas Ibnu Khaldun, maka kami laporkan 5 program studi antara lain. Iya. Fakultas Hukum, program studi Ilmu Hukum, Fakultas Iya. Ilmu Sosial Ilmu Politik, program studi Ilmu Administrasi Iya. Negara, Fakultas Ilmu Komunikasi dengan program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi, program studi Manajemen, Fakultas Pertanian, program studi Agroteknologi. Untuk laporan semester ada semua ini. Demikian sudah kami sampaikan, perhatian kami ucapkan terima kasih. Wassalam. Dikirim Dari ke Pak Agus sana. Agaryadi dibuat tanda terima. Tapi tidak Dan terverifikasi tunggu sampai dulu. sekarang ya. Sini. Iya. Ini ada tanda terima juga. Iya. Nah, ini ada. Ini dari Dikti. Iya. Tanda terima. Nah, tugas Dikti itu memang menerima report. Tapi kan dari menerima perguruan tinggi. menerima belum berarti diterverifikasi kan? Apanya? Kan ini dia menerima report. Yang tidak terverifikasi itu maksudnya Iya. didaftarkan tapi tidak mereka record di sana secara online, makanya tidak terbuka. Tapi kalau secara manual sudah dikirimin. Banyak juga kampus. Oke, yang Bang. begitu. Saya udah pernah nanya itu, Kan Bang. sudah dikirim manual. Saya udah pernah nanya. Nah, jadi kalau itu Iya. teknis pengiriman mereka, itu bukan saya.
Oke, Itu tapi urusan yayasan dengan biro rektor. iya, emang Nah, silakan urusan nanti. yayasan itu bukan masalah abang. Iya. Tapi bukan intinya biro rektor juga. Iya, iya. Nah, iya. karena ini yang melapor ini ke rektor. Oke. Nah, Tapi faktanya ya walaupun sudah mengirimkan data ini tetap tidak terverifikasi. Artinya ada apa? bukan tidak terverifikasi, tidak dibuka mereka. Oke, nah pertanyaan saya Saya pernah nanya, minta Bang. dibuka. Gini, Bang. Oke, Itu permintaan Pak Salim ke saya. Minta dibuka ya. Pak Salim Oke. bilang, Pak Rasman tolong tekankan agar, karena begini, Iya. sebelum preskon mereka, Iya. saya dapat informasi Pak Salim, Pak Rektor ya dengan biro dan yayasan datang ke L2 Dikti. Iya. Kebetulan ibu tuh tidak ada di sana. Iya. Dan mereka meminta data-datanya. Bagus Mas dilayani. Oke, Bang. Nah, jadi setelah itu barulah mereka berkirim surat tentang saya. Nah, ini kan sudah clear nih. Dengan surat ini mereka bertanggung jawab tentang saya, Pak. Iya. Kalau ada apa-apa, Pak Iqbal ini yang bertanggung jawab dengan Pak Gangga ini. Iya. Bahwa saya jelas kuliah, saya terdaftar, bagaimana teknisnya bukan urusan saya. Saya yang penting bagi saya kuliah, saya selesaikan kewajiban saya buat skripsi, semuanya tertera. Ada transkrip nilai saya, mana dia? Dulu skripsinya judulnya apa, Bang? Aduh, TPPU, tindak pidana pencucian uang, Iya, money laundering. Nah ini asli. Ini sebenarnya Iya. tidak pernah kita laminating begini apa, tapi kita Karena buat. ada Nih, ini di laminating semua. Iya. analisis faktor-faktor penyebab perilaku tindak pidana pencucian uang di Indonesia dan tinjauan hukumnya menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002. Ini. Oke, Bang. Nah, bersatu lagi. Iya. Surat keterangan Kepala Biro Rektor Universitas Ibnu Khaldun dengan ini menerangkan bahwa Rasman Arif, ya, ini Kepala Biro KAK-nya Gangga Yuda Bakti, Oke, boleh lihat, Bang? adalah benar tersebut terdaftar. Oke, pertanyaan lagi nih, Bang. Ini kan surat dikeluarkan tanggal 8 Juni 2022, Iya, Bang. ribut-ribut ini. Iya, baru bulan lalu berarti kan, Udah Bang? ribut-ribut. Yang tantangan Pak Gangga. Iya. Tapi kenapa alamatnya masih Ibu Aran, Bang? Padahal Ibu Aran sekarang udah SMK Ya, Farmasi. itu urusan mereka, jangan tanya saya lah. Iya. Karena mereka di Iya. sana terdaftar dan mereka sedang Iya. berkoordinasi mencari di sana. Abang nggak Jadi curiga, kalau Bang? udah Nggak masuk curiga, nggak curiga sama yayasannya? saya Maksudnya, ini kan masalah itulah keabsahan jasa tadi Abang, dibilang iya, Bang Egy iya, ke saya. iya, iya. Yang hebat dari Bang Egy itu tadi itu kalimat dia ya. Iya. Man, kamu ini kan orang agama. Berprasangka baiklah kamu kepada siapapun. Iya, betul. Termasuk kepada uya-kuya. Oh, benar, Bang. Datang kamu. Oke, Iya, saya datang, iya, Bang. iya. Jadi ini prasangka baik saja. Iya, saya juga menerima Kalau Abang. prasangka buruk bukan. Prasangka baik dong. Terhadap yayasan juga Iya, maksud saya. iya, iya. Saya prasangka baik kepada yayasan. Ya kalau mereka ternyata bermasalah, pegangan saya ini. Ini pernyataan kalian ini apa? Oke. Terus ini apa? Gini, Bang. Nah, itu Misalnya nih, maksudnya. Bang, saya nanya, Bang, ya. Nah. Karena ini berhubungan dengan Abang juga. Ternyata misalnya jawaban dikti bahwa biar bagaimanapun tidak bisa diverifikasi, tidak sah. Tunggu, Bu. Saya nanya sama Bang Rasman. Tidak sah. Dan ini dinyatakan bahwa yayasan ini tidak legal karena udah ada surat keputusan tahun 2021. Iya. Sudah ingkrah di pengadilan bahwa yayasan yayasan YPUIC itu menggunakan akta palsu dan orang kan sudah dipenjara. Artinya kalau saat pendirikan yayasan menggunakan akta palsu sudah ingkrah, artinya kan itu udah ilegal, batal demi hukum. Artinya semua produk hukumnya otomatis batal demi hukum, Bang. Kan putusan. Pendapat Abang sebagai pengacara nih. Kita tidak mengajukan Iya. asas retroaktif. Iya. Dia tidak berlaku surut, Pak. Ya, Dia bagaimana? dia ke atasnya, Pak. Ya, bagaimana Tidak mungkin- boleh ke bawah. Kalau itu dia sebut nanti Iya. seluruh 2001, saya udah ngerti tuh yang dari Rudi Kabunang itu. Iya, enggak, bukan kalau dari itu ke sebelumnya bawah, saya udah dapat duluan, Bang. iyalah. Kalau Iya. ke bawah semua diratakan, ya bisa cacat semua orang. Kita tidak mengandung azas retroaktif. Itu ke depan. Karena sudah ada juga. Tunggu dulu, itu kan kamu Iya. nanya masalah hukum Oh iya, saya. iya, oke, boleh. Clear boleh, itu. Boleh. Tidak ada perdebatan di Jadi situ. menurut Abang tidak ada retroaktif. kalau tidak berlaku surut. Jadi kalau misalnya ada lembaga hukum Sah. Sabar. perusahaan yang memakai akta palsu sudah terbukti dia batal demi hukum, Iya. artinya semua produk hukum yang dibawa di belakangnya. Tetap jalan, itu tanggung jawab yayasan, bukan tanggung jawab kita. Oke. Walaupun sistem pendidikan, Bang. Saya kasih contoh, Iya. pernah di UISU dulu, Iya. dualisme ada rektor, namanya Janius Jamin. Dikatakan tidak berlaku, bukan urusan mereka. Gini. Yang diperbaiki adalah yayasannya, bukan mahasiswanya. Karena yang saya Mana tangkap, boleh kita dikorbankan. Iya. Ini yang saya tangkap dari LL Dikti juga, Bang, ya. Nah, jadi Iya, iya. untuk itu ini kan Iya. membuka ruang ya. Iya, iya. Kenapa saya berani terang benderang begini? Karena saya benar. Iya. Kalau saya tidak benar, mana kita berani tampil? Benar, Bang. Nah, oke. Tapi kan saya juga objektif memberikan jadi saya pertanyaan kira sama Abang, ya. untuk ijazah clear ya, biar cepat selesai. Oh, clear menurut Abang. Bukan clear menurut- tentang saya nih. Iya, menurut Abang kan? Iya. Oke. Jadi saya Tapi di Dikti belum bisa terverifikasi. ya enggak Iya. apa-apa. Iya, iya. Boleh saya tanggapi Oke, dulu? oke, sekarang Oke. sebentar ya, Iya. biar satu poin nih. Mana tadi poin-poin tadi?
si Astrid jangan ini dong. Iya. Jangan. Kan Mau yang jelas bertanya nggak ini jelas kan itu nggak. urusannya di Bosnya kan- pengadilan Iya, lah. iya, nggak maksudnya Bosnya gini. kan si Uya. Menurut abang clear, tapi menurut saya belum clear, Bang. Begini, saya Iya. yang paling penting adalah hak jawab saya Benar. kepada publik dan Iya. jangan dipotong, ya Iya, kan? iya. Nah, tentang ijazah saya sudah saya jelaskan semua. Iya. Oke? Iya. Nah, sekarang biar satu poin nih selesai. Iya. Bu Eli dan Neti, apa mau disampaikan? Silakan. Yang singkat. Dalam hal ini kan ada perseteruan organisasi, maksudnya yayasan ya. Iya. Terus masalah kita jadi pelajar di situ, kuliah di situ, apakah kita korban, apakah itu nanti Iya, seperti iya. apanya, itu kan tidak bisa ujuk-ujuk orang menuduh Rasman tangkap dia ijazah palsu. Saya nggak pernah bilang ijazah Nggak, Bang Rahman palsu ini- ya. Iya, iya. Ini yang terjadi Iya. di framing ya, Pak Uya. Namun Iya. di sini kita mengklarifikasi apa-apa yang sudah Iya. dituangkan orang, bahkan menjadi cacian, makian segala macam bagi orang-orang Iya, ya. iya. Namanya netizen. Kita harus siap untuk itu ya kan. Nah, ini kita hanya ke sini ketika Bang Egy sampaikan sportif karena Uya memberikan kesempatan iya, Bang. untuk kita hak jawab. Iya. Kalau kamu sendiri Iya. di media sendiri nggak nyambung. Betul. Karena di sana ayolah berjiwa besar. Makanya kami ke sini. Ke sini bukan ingin benar salahnya, bukan. Betul. Ingin memberi penjelasan. Masalah salah puas tidak puas, salah tidak salah itu nanti. Kalau memang ada yang mau gugat, silahkan. Iya, Dan betul. kita juga menggugat atas perhinaan yang dilakukan orang. Kita udah masukkan Iya, itu laporan. hak setiap warga negara, Nah, Bu. jadi masalah dikti, banyak kampus yang tidak terdaftar belum terikot. Karena apa? Karena memang mereka dianggap Dari luar iya. daerah lagi contoh, Iya. banyak. Iya. Karena ada kasus-kasus seperti itu, saya datangi dikti. Terus ini mungkin kampusnya nggak memasukkan, kampusnya Gini. nggak ini. Tapi itu tidak, jangan dianggap ilegal. Betul, Bu. Ini kalau boleh saya kasih pengalaman saya. Iya. Saya lulus tahun 99. Nama saya tidak ada di Dikti, Bu. Tapi kenapa? Karena pelaporan di Dikti itu Ya, betul. baru mulai sejak tahun 2002. Ya, betul. Artinya semua universitas, lembaga pendidikan khusus universitas yang berada di negara Republik Indonesia ini setelah tahun 2002 udah pasti harus ada di Dikti dan itu komputerisasi. Ya, Otomatis. ya. Nah, Jadi, bagaimana yang belum terdaftar itu mungkin di produk-produk sebelum tahun 2000, sebelum reformasi. ya. Itu harus secara manual universitasnya mendaftarkan. Tapi setelah tahun 2002, setiap universitas yang terdaftar memiliki badan hukum yang jelas, izin operasional yang jelas, dan diakui oleh Dikti, itu Iya. mereka mendapatkan PIN sendiri. Ya, Mereka bisa namanya penomoran ijazah Ya, nasional. Oke. Dan mereka ada passwordnya. Itu sistem ya. Iya. Jadi dalam hal ini kami tidak ingin merendahkan diri juga. Iya, Dalam iya, hal ini iya. terus untuk ujuk-ujuk menjelaskan ini hanya sekedar hak jawab. Oh iya, udah, saya nanti hargain, ya. kebenaran itu jika ada yang tidak puas Biar silakan di lapor polisi. hukum, ya. Ada hak, Iya. ada hukum. Kita boleh pembuktian di persidangan. Semua hukum ini fakta. Kami melihatkan faktanya, kebenaran nanti kita uji. Dan fakta hukumnya 2021 sudah ingkrah bahwa YPUIC itu menggunakan akta palsu. Itu urusan. Enggak, fakta hukumnya kan Ibu bilang hukum nih. Fakta Ya. hukumnya udah Nah, keluar fakta masalahnya. hukumnya ini tidak palsu bagi kita ya. Oke, nggak apa-apa bagi Jadi Ibu. gini, Udah itu Iya, selesai. kan satu. tadi Iya. Uya kan tanya. Iya, benar. Pendapat hukumnya. Betul. Iya. Kita tidak mengenal retroaktif, tidak Iya. berlaku surut. Iya. Jadi kalau itu tegas saya sampaikan bahwa kaitan dengan saya, pendapat hukum saya, pendapat hukum tim saya, kami clear. Versi Nah, Abang ya. kalau masalah yang lain-lain itu urusan yayasan. Iya, kita tunggu Silakan keputusan nanti dari Dikti ya. Iya. yayasan dan mereka minta tadi itu kamu sebut tadi passwordnya buka Iya. supaya Dikti buka password. Karena passwordnya diberikan kepada universitas masing-masing. Tunggu dulu, Iya, iya. makanya tadi diminta Iya. password L2 Dikti buka dong. SBET 2014 Iya. itu ya. Dan LL nah, Dikti, tentang iya. kampus kamu bilang di sana sini itu kan bisa kan orang berkonflik mulai dia persiapan buat sana daftar sana bisa. Oh, enggak, Bang? Jadi jangan langsung oh ini langsung oh ini enggak boleh macam Astrid tadi langsung Enggak, Bang. jas enggak boleh. Maaf, Bang. Saya bisa bersaksi begini kenapa? Saya tinggal di Duren Sawit di Buaran. Iya, saya tahu. Saya tahu Begini. 2010 itu tidak ada kampus Begini, untuk Kaldun, Bang. begini. Tidak ada. Orang Iya. ada satu tempat. Iya. Contoh ya. Iya. Ada misalnya penyelenggaraan haji dan umroh. Iya. Dia punya konter-konter. Iya. Kan ada penjaringan-penjaringan begitu. Nah saya ketika ribut dulu,
ketika ribut dulu tentang Menteri Pendidikan, Pak M. Nasir, Iya. menangkap kampus-kampus yang wisuda bodong. Iya. Didatangi. Saya tanya itu. Ini kampus kita bermasalah apa enggak? Saya datang ke Buaran itu. Itu sekitar 2015. Saya udah tamat. Ditunjuk ke semua. Kita aman, Pak. Oh, selesai. Clear. Tiba-tiba naik lagi yang ini. Jadi tentang Menganggap aja ijazah selesai. saya kira itu sudah terjawab versi kami. Silakan Iya. nanti penegak hukum, silakan yang lain menjawabnya. Dan bahan Oke. malam ini, bahan hari ini juga bisa dijadikan untuk bahan juga pada penegak hukum dan Oh, iya. orang-orang yang terkait. Iya. Tapi setahu saya, Bang, Abang aku tadi kuliah daftar di 2010 di Buaran, kuliah di sana. 2010 tidak ada kampus itu, Bang, di Buaran. Aduh, Di sawah kamu- kecil. Enggak, ini versi saya, Bang. Makanya begini, Iya, itu iya, ada iya. sawah kecil. Iya, Saya udah iya. dijelaskan Pak Salim. Iya, iya, Gimana iya. sih kita berdebat? Nggak apa-apa, kita Sawah masih berdebat lagi, Bang. kecil, Nggak apa-apa. ya, kamu kan mau menanya klarifikasi Iya, betul, saya. betul, Bang. Hak Ini- jawab saya. iya, iya. Iya. Jangan saya Oke. dikejar. Ini Saya kan wartawan lagi, juga. gitu. Betul, Hak betul. Saya jawab. wartawan mengerti kan Iya, iya. kemana. Orang kan bisa. Apa sih susahnya? PLN, bayar listrik di sana, daftar sana. Apa masalah? Nah sekarang 2011 bermasalah. Masalahnya kampusnya nggak ada di Buaran pada tahun 2010, Bang. Aduh, kamu ini gimana sih? Iya. Ya udah nggak apa-apa. Nanti nggak kita apa-apa. Biar bicarakan dibuktikan di saja. situ, Iya, kita iya, lihat iya. saja nanti. Iya, dari iya, sini. betul, Bang. Tapi jangan kalian memaksakan pendapat kalian, tidak boleh dong. Loh, bukan biar nanti, saya- Iya, iya. biar pihak yayasan, pihak biro yang Iya, menjelaskan. betul. Mereka biar Jangan beradu, mereka jangan saling saya yang melaporkan. dikorban, Iya. jangan saya yang korban, Iya, gitu iya. loh. Tapi kalau Abang Dan sampai saya jadi sudah korban, bilang Abang tadi, akan laporin ya, kalau Bang? iya Iya, dong, iya, saya iya. sudah bilang. Kalau ternyata data saya dipalsukan, tidak benar, ya saya gugat mereka. Oke, digugat sama mereka secara pidana, Bang ya. Pidana dan perdata. Oke, dan Bang, saya mau tanya nih, andai kata misalnya Abang ada korban, universitas itu tidak memiliki izin, artinya ijazah Abang dinyatakan tidak berlaku kan? Abang bakal kuliah lagi nggak sarjana hukum? Ulang lagi? Urusannya sama saya itu, saya sudah mengikuti perkuliahan. Lah kalau kuliahnya Ijazah tidak legal, Bang? Kata siapa? Misalnya tidak legal? Oh tidak bisa. Iya. Kalau begitu suruh bisa. semua orang yang sudah ada bermasalah kampusnya nggak bisa. Oke, nggak apa-apa. Banyak ini Di bukan sini dia- saya mau tidak mau berpendapat mahasiswanya lebih bukan banyak. Bang Rasman. Tapi saya minta Saya komentar kira- pendapat ahli hukum dan yang mengerti silakan komentar ya. Kalau Iya, saya silakan. jelas Iya. itu Iya. ya. Oke, oke, nggak apa-apa. Itu Nah, hak baru Abang. poin yang Nomor kedua, 2, iya. tentang DPP KAI dan Pradi Bersatu. Nah, Iya. DPP KAI ini harus jujur. Bahwa Nah, jadi Ibu Siti Jamalia Lubis SH, Ibu kan katanya Presiden KAI versi Indra Sahnu Lubis. ISL. Oke. Nah, kita punya namanya organisasi Dewan Kehormatan. Ya, jelas ya? Iya. Ketuanya Pak Abdul Rahim Hasibuan. Pertanyaannya, apa fungsi Dewan Kehormatan? Kan memeriksa anggota yang sedang bermasalah melanggar kode etik seperti Hotman Paris yang sudah dihukum 3 bulan oleh Pradi. Ya. Nah, saya tidak pernah dipanggil. Yakin, Bang, pernah dipanggil? Iya. Oke. Oh yakin? Saya Nggak vice nanya, Bang. Saya Saya nanya. vice Iya, presiden. iya, saya nanya, Bang. Saya vice presiden. Iya. Saya tidak pernah dipanggil oleh Dewan Kehormatan ya. Yang ada hanya klarifikasi oleh Dewan Penasehat. Abang datang. Saya datang. Oke. Nah, setelah itu saya melihat ada postingan dari Ardi Malembut dengan saudara Ludwig. Ada apa ini? Tiba-tiba 4 hari atau 5 hari kemudian saya ditelepon sama Ludwig. Saya bilang, ada apa? Saya lagi di Sidimpuan. Iya saya bang, saya minta maaf, saya salah bang. Ada apa kamu? Baru saya kaget saya. Oke kalau gitu kamu WA saya. Dia WA. Saya datang ke Uya Kuya atas perintah Sekjen. Oke. Apolos. Nah, saya melihat ini sudah tidak sehat, saya kirimlah surat. Saya kirim surat, lalu kemudian surat itu tidak direspon. Kok ujuk-ujuk ada rapat DPP KAI melibatkan DPD memecat saya? Itu kan sangat tidak logis. Bagaimana logikanya orang tidak dipanggil kemudian dipecat? Nah, jadi untuk ini kenapa saya pindah? Karena saya tidak mau kosong kartu KTA saya. Kita ini mengandung sistem multibar, Oke. bukan single bar. Jadi karena itu saya diterima oleh KAI Cucu, bukan ditolak. Dan tidak ada urusan Rudi Kabunang tentang Itu udah saya. diverifikasi, Bang? Tunggu dulu, Rudi Iya. Kabunang bilang kemarin di sini, kalau saya nggak salah dengar ya, Iya. mudah-mudahan saya masih ingat kok, salah. Mas. Dia bilang, oh saya bereaksi katanya kan, kita menolak. Enggak ada, saya nggak pernah ditolak. Saya diterima dan KTA itu sudah online. Ini ada saksinya. Tetapi
Karena Pak Cucu orangnya bijaksana, daripada muncul konflik di dalam, dibentuklah tim verifikasi. Saya kan tidak nyaman dengan keadaan ini. Iya, kenapa Saya Abang keluar? pulang ke Medan, banyak yang nawarin. Saya ditawari, bos. Saya dipinang. Kami ini ada beberapa, termasuk ini. Tapi saya tanya, Pradi Bersatu, iya. Mana apanya? Kumhamnya, SK Kumhamnya. Ahunya semua. Iya, saya pelajari, saya lihat. Oke, kita video call, interview. Baru lama-lama baru saya putuskan masuk. Dan mereka minta saya, oke, surat keputusan keluar, surat keputusan. Secepat Clear di itu, situ. langsung secepat itu. Kan mereka sudah Iya. verifikasi saya. Nah, dari Mereka sudah online. kirim, saya kirim semua. Saya bilang, Gusti, kirim semua data. Iya. Pelajari. Mereka verifikasi, kemudian oke. Jawaban mereka satu aja. Sekjennya waktu itu Pak Ade, kemudian Adinda Lekumanan, dan kemudian ada Pak Lukas Sihaan. Mereka bilang, kami tidak memverifikasi calon advokat. Bang sudah cari advokat. Kami verifikasi data-data yang menjadi keharusan sebagai seorang pengacara. Oke. Dan itu sudah terjawab. Saya kira itu kalau masalah. Nah, adapun terhadap mereka, Mereka di siapa? mana KAI apa Pradi kertasnya? Bersatu, Bang? Mana tadi? Terhadap Pradi dalam hal ini kepada KAI, Iya. ya tentu meskipun saya sudah pindah organisasi, tapi hak saya secara negara saya telah dikangkangi dan itu diambil dan dipermalukan, ya saya akan gugat mereka. Sudah. Baik secara perdata. Dan Sudah satu-satu digugat? Kemana, Bang, Sedang gugatnya, Bang? mempersiapkan gugatan. Ya, kita Belum, lihat ketum belum. lah. Persiapan. Ke PT UN. PT Kita UN lihat kan nanti. bukannya urusan administrasi negara, Bang? Ya kan administrasi ini memecat saya. Iya, Terus tapi apa kan itu? ini bukan lembaga negara, Bang. Wah, nanti kita lihat. Setahu saya PT UN itu Masuk menggugat Tunka, untuk iya. Ini setahu masuk saya, Bang, ya. PT UNK, masuk PNK, nanti saya rumuskan. Oke, tapi kalau Ya. PT UN menurut saya itu kurang tepat, Bang. Ya, kamu jangan aja. Kan kamu Menurut bukan orang saya. hukum. Ya, tapi menurut saya. Saya Iya. pernah Kamu bukan orang Iya. hukum. Iya, iya kan menurut saya, Bang. Kalau kasih tahu kalau saya salah. Nggak, jangan sampai gitu Kamu lah kan saya. bukan orang Kenapa, Bu? hukum. Hah? Saya kan nanya, menurut Iya. saya. Ya, kalau Kalau PT UN menurut adalah kamu jangan tanya saya, itu kan ranah saya. Iya, ya Abang lebih ngerti lah sarjana hukum kan. Saya Oke. sarjana ilmu politik, Bang. Oke. UI. Kamu sarjana ilmu politik, Iya. tapi saya orang politik. Oke, ya. Nah, Saya juga oke. punya political mind. Jadi masalah itu biarkan nanti, Iya. ya kan ada cerita di situ katanya saya ini belum tamat belum ini. Saya, mana surat keterangan dulu saya Dari mana, Bang? dari Ibnu Khaldun. Oke, yang SH ya. Nah, Ya. Saya sudah magang. Ini masalah Bang Egy Sujana ini. Oke, kita Jangan bicarakan itu, dibawa-bawa Bang. beliau kan. Iya. Iya. Terbawa-bawa beliau jadi tidak nyaman jadinya. Nah, Saya nggak minta Bang Egy datang ke sini loh, Bang. bukan. Bang Egy datang ke sini bukan saya ngundang kemarin, Bang. Iya tahu saya. Iya, iya. Aneh ini. Oke, mana pengangkatan Iya. apa saya? Gusti. Ya. Pengangkatan Saya juga KAI mau saya. bertanya, boleh, Bang, ya? Oke. Iya. Nah, begini. Iya. Tidak ada keharusan di dalam undang-undang advokat. Nah, ini dulu. Nah, di dalam undang-undang advokat bahwa harus sarjana hukum dulu baru magang. Itu tidak ada. Kata siapa tuh, Bang? Tidak ada keharusan. Nanya-nanya ya. Iya, kepada undang-undang. Oke. Tidak ada. Yang berarti kalau ditafsir secara hukum, seorang calon sarjana hukum Iya. dan atau yang telah sarjana hukum, dia dapat magang. Setelah jadi sarjana hukum atau calon? Sebelum sarjana hukum Oke. dan atau setelah sarjana hukum, dari tafsir itu, Iya. undang-undang advokat itu, Iya. dia dapat magang 2 tahun. Nah, terhadap kasus saya, Secara berturut-turut ya, Bang? iyalah, saya tempat Bang Egy, tadi Iya, udah ngomong. iya, iya. Saya dengan Bang Egy itu sejak 2012 di Jatinegara udah ikut. Kantornya masih Jatinegara. Udah Pindah magang ke berarti ya, Tanah Bang? Abang tinggal. Udah. Oke. Saya Sebelum nyari jadi sarjana dia tuh. hukum ya, berarti ya? Iya. Iya, oke. Nah, saya sudah dinyatakan lulus skripsi tanggal 21 Desember 2013. Oke. Oke. Di sini disebut secara serta ya. Telah menempuh penyelesaian seluruh mata kuliah pada program Strata 1 Fakultas Hukum dan dinyatakan lulus ujian skripsi pada tanggal 21 Desember 2013. Oke. Serta berhak menggunakan gelar sarjana hukum bidang ilmu hukum. Di sini ada oleh Pak Dekan. Nih ada. Inilah dasar saya. Dasar Nah, Parasman. Bahwa Iya. saya sudah lulus, saya tanya ke Bang Egy. Tadi kan dijelaskan dari di sana. Iya. Bang, ini mau apa? Mau daftar ujian? Iya, mau calon advokat. Kebetulan dia ketua panitia, bukan dia Di KRS, KAI. memang dia ketuanya. Iya. Ketua panitia, tapi kan bukan yang bertanggung jawab. Sekretaris kan ada. Iya. Bu Janin itu orang baik, ada lagi tim, bukan Bu Iya. Janin aja. Jadi artinya kalau Bang Egy sebagai ketua dan Bu Janin sekretaris, Kak Rina semua itu
itu bukan dilimpahkan kepada Bang Egy, kan tim yang memeriksa, diverifikasi. Lalu saya ditanya, kamu udah selesai? Sudah. Kapan meja hijaunya? Saya sudah selesai, 21 Desember. Skripsi. Kamu bisa bertanggungjawabkan? Iya, kan kalau selesai Iya. skripsi kan udah selesai semua. Tinggal melengkapi apakah uang kuliah yang kurang lagi, ada buku yang dipakai, kan begitu. Apa yang disebut dengan yudisium itu. Setelah selesai semua, barulah masuk yang disebut dengan yudisium. Yudisium itu hanya kelengkapan saja. Selama ini orang salah tafsir, yudisium itu meja hijau, kan begitu? Bukan. Ujian skripsi selesai, Iya. maka clear. Sejak 21 Desember 2013 saya sudah berhak. Jadi menurut abang nih, abang Kok mau menurut barusan- saya? Nggak, nanya, Memang kan, ini. kan kata-kata abang Ah, barusan, iya. ini. Menurut abang bahwa kalau sudah yudisium, Bukan sudah sidang skripsi, ya, bahwa berhak selesai. menggunakan sarjana hukum. Iya, bukan saya ini. Oke, bisa lihat ini nggak bang? Nah, ini. Ijazah bang, ijazah tadi bang. Nah, ini. Ijazah bang. Nah, oke bang. Silakan. Nih. Ini ada di ijazah menyatakan saudara Rasman Arif bla bla Iya, bla ilmu hukum betul. lulus tanggal yudisiumnya 12 Juni 2014. Iya. Dengan demikian yang bersangkutan berhak memakai gelar akademik sarjana hukum. Artinya kalimat ini menurut saya bang, menurut saya ya, kata-kata dari ijazah ini berhak menggunakan gelar sarjana hukum setelah ijazah ini keluar bang. Ini kan ada kalimatnya bang. Salah kamu itu. Bukan kata ini Iya, bang. inilah tengok. Jadi saya salah bang ya. Sebelum keluar ijazah, Pak, Iya. apalagi di Bisa jelaskan, swasta, Bang? biasa orang itu udah Iya. sudah lulus, sudah wisuda bahkan bisa 6 bulan baru keluar Pak ijazahnya. Oke. Tentang teknis skripsi, teknis administrasi mereka, tanggal yudisium, tanggal ijazah, nomor seri, itu teknis biro rektor dan yayasan, bukan kewenangan kita. Oke, jadi ini- saya sebelum keluar ini sudah keluar ini duluan. Tetapi ini pun dikeluarkan, saya Iya. minta itu di tanggal 27 Juni dengan alasan waktu itu saya membuat surat pernyataan karena landasan saya ini. Oke. Paham ya? Iya. Jadi saya bilang sama Bang Egy, Bang, saya sudah lulus. Kalau begitu buat surat pernyataan kamu. Oke. Bahwa kamu sudah lulus dan bertanggung jawab. Saya Iya. buatlah pernyataan. Iya. Diverifikasi. Nah, karena saya mungkin dengan Bang Egy magang di kantor dia, kemudian mendaftar, diverifikasi mereka, dibuat surat pernyataan. Lah, ada yang bilang ACC Bang Egy, itu yang jadi tanda tanya saya. Iya. Karena itu bukan saya yang buat ACC ya. Iya, iya. Tapi kalau dikatakan saya mengatakan bahwa saya S1 Universitas Malaysia, itu pasti bohong. Tidak ada itu. Tapi latar belakang pendidikan, iya, memang saya master Iya, dari saya sana. lihat tapi, formulir yang Abang tapi isi, UIC ya. ada. Iya. Ada UIC di situ. Iya. Saya kira itu clear. Oke bang. Nah, untuk Oh, iya. ini Adinda, saya jelaskan sedikit. Iya. Tenang, tenang. Malah Bu Ida pula yang agak tegang. Tenang aja. Ibu menjelaskan karena mengerti apa gimana nih bang, Bu? Ya saya mengerti lah, maksudnya saya menjelaskan maksudnya nggak yang lebih ngerti mengerti. pasti Bang Rasman. Bukan, Iya. bukan Iya. begitu. Iya, Kan pengacara saya beliau. Iya. Jadi begini, seorang dulu begitu dibangun Peradi ini dulu. Peradi mana nih? Peradi pertamanya kan Peradi, iya, Peradi iya, Oto. iya, Peradi Oto. Itu ada di dalamnya 8 organisasi. Tahu saya. Ya. Nah, setelah keluar 2003 itu SK 73 Mahkamah Agung bahwa muncullah multibar. Dulu kan satu. Oke, setahu Ya, saya. tunggu lah. Iya, Setelah multibar keluar, organisasi bertumbuhan lah. Iya. Banyak. Iya. Di sini rekrutmen organisasi itu berbeda-beda. Ada yang begitu orang tamat, belum wisuda, sudah dikasih KTA. Ada yang Ada yang belum tamat, sudah tamat, belum wisuda, udah dikasih kartu tanda anggota. ya Ada nih organisasi mana Bu? kalau boleh ada. tahu? Nggak perlu saya sampaikan. Oke. Ini kan fakta di lapangan. Iya. Makanya Pak Oto itu mengharapkan single bar. Karena itu sulit, sudah banyak tumbuh organisasi advokat yang lain, maka mereka rekrutmennya berbeda. Kalau di Peradi ya, kita setelah magang 2 tahun, terus baru ujian PKPA, ikut PKPA, ujian UPA namanya, baru sumpah, baru dikasih kartu, baru dikasih bas. Ya itu yang benar Bang. Ya, Iya. itu yang dilakukan. Tapi banyak yang berbeda-beda. Apakah itu sah? Sah menurut organisasinya. Menurut organisasi, tapi menurut undang-undang advokat belum tentu benar Bu. Contoh, Iya. Iya. kenapa sah? Ketika organisasi memberikan rekomendasi, dasar rekomendasi dan semua aturan itu diserahkan kepada organisasi, maka pihak PT menerima.
Kalau sudah memenuhi syarat, PT langsung sumpah dan mengeluarkan basnya. Yang bertanggung jawab organisasinya dong. Nah sekarang ujuk-ujuk dia dipecat. Ini organisasi ini tidak profesional. Biarpun besar, ada organisasi kecil profesional. Gimana saya bilang tidak profesional? Dia tidak menjalankan. Pertama, apakah pernah dipanggil untuk pelanggaran etik atau SP1, SP2? Apakah pernah? Enggak. Tiba-tiba atas rapat, atas permintaan Bang Rasman dipecat. Ini tidak profesional. Mau dilaporkan nggak, Bu? Ya. Memang menurut Ibu tidak profesional apa proporsional nih? Ya, tidak profesional dan Oke, tidak proporsional. oke. Ya, kenapa? Kita lihat di situ ada abangnya loh yang tanda tangan, dan di situ ada rekomendasi. Ini jangan dia menganggap dia sudah merendahkan Rasman, dia merendahkan organisasinya sendiri dengan cara-caranya yang tidak profesional tersebut. Menurut Ibu, iya. Iya. Dan bukan saya aja, Ya kan banyak Ibu ngomong, pendapat. iya. Ya banyak pendapat umum. Siapa misalnya, Bu? Ya banyak, banyak pendapat umum. Nah, jadi kita ini udah pro kontra, jangan dianggap semua yang kita lakukan itu benar karena tidak ada orang yang akan menyalahkan. Semua ada salah, ada benarnya. Pro kontra itu pasti Iya, ada. Iya, iya. Jadi dalam hal ini kita tidak ujuk-ujuk dia diberhentikan seperti itu sangat-sangat tidak benar gitu. Menurut kalian ya, Iya. berarti. Ya karena Iya. organisasi, gunanya organisasi membela anggotanya. Kalau ada permasalahan katanya bikin rusuh. Rusuh seperti apa? Jadi Standar itu rusuhnya itu maksudnya apa? ditanyakan dong, Bu. Yang siapa Iya. yang rusuh? Ya itulah maksudnya. Iya. Itu akan kita coba karena Iya. bertubi-tubinya. Iya. Saya anggap ini musibah dan ujian bagi Bang Rasman dalam persoalan ini. Kan sekali lagi saya sampaikan, tidak akan pernah satu helai daun pun gugur tanpa izinku, kata Allah. Kan sudah saya sampaikan pernah waktu ketemu pertama. Nah ini semua ujian Bang Rasman ini nggak mungkin diselesaikan langsung gitu. Pecah kepala. Mungkin diselesaikan satu persatu, dijelaskan satu persatu. Makanya dengan berbesar hati, dengan kesatria kami datang hari ini ke sini untuk menjelaskan kebenarannya. Nanti kita uji. Iya benar. Semua kita uji aja karena di sini saya tidak bisa berkomentar. Tidak ada nih. pembantahan karena statement sudah berlalu dari pihak studio Kakak, ini. iya. Nah sekarang kita hak jawab. Tidak Iya, ada betul, perlu betul. kita debat. Tapi saya bertanya boleh dong? Ya, Iya. ya nanti sudah Iya, selesai. iya. Ini kan banyak hari Iya, udah iya. malam. Oke, Jadi kita lanjut aja nih. diselesaikan supaya Oke. nggak ada fitnah ke depannya. Jadi prinsipnya begini, Iya, maksud iya. tadi dari Bu Iya. Ide itu, Iya. saya ini kan diangkat sebagai advokat ya. Apa Arif? Tanggal Apa? 19 April Kamu jangan 2014. liar ya. 19 April 2014 ya. Nah, ini kan tanda tangan Bang Indra Sahnun. Kau bayar ini nanti. Kan, ini kan kakak kandungnya abang Iya, kandungnya iya. Bu Siti Jamalia kan. Hanya Jadi angka jangan karena keputusan-keputusan begini menjadi tidak nyaman. Oke. Ini artinya mempertontonkan seolah-olah, maaf ya, Ya. seolah-olah Lapor bukan rubah kita kelakuan kau. tidak profesional. Ya padahal sangat profesional. Ini ada surat tanda lulus saya, Ya. calon advokat, ada sertifikat. Nah, jadi clear Ya, ya. Bang, untuk- boleh nanya nggak Bang? Satu Bang. Ah. Berhubungan dengan tadi Abang udah jelasin bahwa Abang menurut Abang kalau sudah lulus ujian skripsi bisa sarjana hukum dan menurut Abang juga Bukan kok menurut saya Ya, menurut- ini. iya kan menurut menurut Abang- keterangan ini. Kok menurut saya. Menurut keterangan ini yang dikatakan Abang. Oke. jangan saya dong. Oke. Nah. Dan menurut Abang juga tadi bahwa menurut Tidak wajib. tidak wajib magang itu harus Sarjana setelah hukum sarjana dulu. hukum. Iya. Ya menurut Abang ya. Bukan menurut saya, undang-undang Bukan. Ini ada. undang-undang yang dikatakan Ah. Abang ya. Bukan Kau katakan OA saya. organisasi Iya, begitu menurut sekarang. undang-undang yang dikatakan Abang barusan. Oh iya. Benar kan? Ada semua tim kita. Oke. Oke, pertanyaannya adalah ya kan. Abang tadi bilang bahwa lulus 2013 dari skripsinya Desember. Tapi Abang dilantik di PT Ambon itu November tanggal 2 2015. terus apa masalah? Itu kan juga belum 2 tahun dari Apa tanggal maksud? skripsi. Loh, kan saya bilang saya Boleh sebelumnya. saja. Boleh Oke, saja. Bang, pertanyaannya boleh nanya Kan lagi, Bang. sudah saya bilang tadi. Oke. Tidak mesti sarjana hukum dulu. Pertanyaan lagi, Bang. Jelas Abang- dulu itu ya. Oke, Tidak mesti sarjana hukum dulu baru. Kata Kalau kamu undang-undang yang hitung, dikatakan Abang ya. kalau Iya. kamu hitung dari 21 Desember 2013 ke 2015 belum dong? Belum dong. Nah, Ke 2 November. tapi Iya. saya 2012 pun sudah dengan Bang Egy. Oke. Sudah lama saya dengan beliau. Sudah magang masih jadi dari kuliah ya? Iyalah.
Oke, belum jadi sarjana Iya, hukum. sambil saya belajar. Oke. Saya sudah aktif di Indonesia Lawyers Club, TV One. Mohon komentarnya para ahli hukum lainnya, boleh nggak? Silakan. Kata Abang Rasman menurut undang-undang Bukan kata bahwa saya. Iya kata Pendapat- undang-undang yang iya. dikatakan Bang Rasman Kita uji nanti. bahwa magang itu boleh dilakukan Iya, pas masih kita kuliah, uji, belum kita sarjana uji. hukum. Kata Abang ada undang-undangnya ya. Itu Saya nggak tahu karena saya sarjana ilmu politik. Iya. Iya kan? Oke, kalau dia mau Oke. komen. Terus Bang, jadi kenapa mesti di Pengadilan Tinggi Ambon? Soalnya ada keterangan lagi dari KAI-nya Nah, sekarang contohnya Gini. saya jawab Bang. Enggak, belum, saya mau nanya Besok dulu. kan disumpah nih Iya. di Riau, Pradi. Iya. Ada dari Ternate, ada dari mana, boleh. Iya, nggak ada konteksnya sama Iya. sama Bang Rasman Iya. ya. Iya. Sama. Bang, Sama itu Boleh. konteksnya. ada dari KAI mengatakan bahwa Abang Rasman pernah dulu mengajukan untuk dilantik di DKI Jakarta. Tapi dinyatakan tidak verified. Karena KTP-nya di Medan, pertama. Kedua, masalah ijazahnya dulu belum ada, yang aslinya. Akhirnya dibatalkan Masya di Jakarta. Ini katanya KAI. Itu salah lah itu. Iya. Tapi kenapa Abang Jadi tiba-tiba di gini, PT Ambon? Yang Apa Abang menurut tinggal? saya itu pun gini Iya, ya, iya. saya itu mendaftar di sana. Sebelumnya saya sudah bolak-balik ke Ambon, Pak. Iya. Jakarta, Ambon, Jakarta. Tinggal di Ambon? Saya udah pengacara Coba. bolak-balik. Coba Bahkan sudah ada surat keterangan dari lurahnya. Lurah menyatakan bahwa Saya pernah stay di Ambon. Bukan menyatakan minta surat domisili. surat lurah, saya boleh foto Bang ya? Silakan. 2 Maret 2018. Ya. Surat keterangan bahwa Abang pernah tinggal di Ambon. Ya. Keterangan tapi kenapa tanggal 2018 Bang? Kenapa tahun 2018 Bang? Karena Apanya? Abang dilantiknya 2015. Ya, karena sudah ada suara-suara juga dulu. Iya. Yang seolah-olah saya, kenapa sehingga PT di Ambon sibuk sana sini ya. Saya secara otomatis, kalau begitu kita minta surat keterangan dong sama bahwa saya pernah tinggal di sana. Tinggal di sana dalam tahun berapa Ya dulu Bang? bolak-balik lah saya di sana. Pas dilantik berarti harus tinggal di Ambon dong? Enggak lah. Aduh. Enggak, saya nanya Bang, ya ampun. Kan Saya Abang- iya, saya bolak-balik ke hostnya. Ambon, Iya. terus ada surat yang menjadi syarat dan verifikasi saya kan ada di sana datanya. Iya, betul. Itu dari pengadilan tinggi, bukan saya lagi yang cek itu. Artinya kalau Pengadilan kita tinggi, pernah bolak-balik clear di sana, Kalau boleh tidak, dilantik di sana Bang? Iyalah, kalau tidak clear. Iya. Dan kalau tidak, bukan bolak-balik sana-sana. Iya. Data saya diverifikasi dan saya memang tinggal di sana dan domisili saya juga ada di sana dan saya diverifikasi lulus baru saya di sana. Berapa lama Bang tinggal di sana kalau boleh Ya tahu? bolak-balik, ada 6 bulan lebih itu bolak-balik saya. Di tahun 2015 itu. Waduh, sebelumnya pun. Saya ini udah Tapi kan keliling-keliling. bukan ini, koreksi kalau saya salah Bang ya. Bukannya kalau kita dilantik di pengadilan tinggi, saat itu kita domisili harus di situ Bang, Aduh. bukan Enggak. sebelumnya. Bukan lagi domisili, sebelumnya pun dari situ saya. Bener ya? Enggak, Peradi enggak gitu. Bukan. ya? Peradi tidak Sebelumnya itu. Ini bukan peradi Bu, pengadilan tinggi. Iya, iya, Iya. pengadilan tinggi. Ini besok ada nih 171 Keren, tanggal disumpah 10 sana? disumpah. Di mana? Itu ada di Di Riau. Ya. Saya kan bendahara umum di sana. Besok itu yang ada dari Kalimantan, dari Sulawesi, boleh. Boleh ya. Itu Oke, sah. ya kan saya nanya. Iya, Jadi PT intinya yang undang. kesimpulannya Ada, yang saya tangkap boleh, adalah gitu. boleh kita dilantik di pengadilan tinggi suatu daerah Iya. kalau kita pernah tinggal dulunya, bukan pada saat itu ya. Mereka tidak minta surat Ya, jelas. domisili enggak? Bukan, ini kan maksudnya dijelaskan Asal bahwa dia pada masih tahun anggota 2015 Pradi. saya tinggal di sana. Oke, Bang, tapi mau nanya lagi, Bang. Aduh. Ini boleh nanya, Bang, host ya, Bang. Aduh. Pertanyaannya, Bang. Ini saya biar clear karena ini isunya udah berkembang di masyarakat. Iya, makanya dijawab. Oke, dikatakan juga bahwa untuk dilantik jadi advokat di pengadilan tinggi itu harus memiliki melampirkan surat keterangan tidak pernah dipidana dari pengadilan negeri setempat. Nah, Bang, maaf nih, bulan Maret 2015, Abang dipidana, Bang, 3 bulan penjara. Masya Allah. Sabar. Jangan setengah-setengah membacanya. Saya nanya, Bang ya, saya nanya ya. Ini ya, Sabar ya. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kelas 1A Iya. khusus ya. Iya. Surat keterangan Iya, 2018 ini. iya, Jelas ya? iya. Di sini menjelaskan bahwa saya tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Tidak ada. Oke, boleh lihat, Bang? Saya foto ya, Bang ya? Boleh, Bang ya? Silakan. Oke. Bahwa untuk dilantik di pengadilan, setuju nggak? Kita sepakat nggak? Kalau untuk dilantik di pengadilan tinggi, untuk jadi advokat harus melampirkan surat tidak pernah dipidana dari pengadilan negeri. Saya dengar itu. Enggak. Tidak pernah dipidana di atas 5 tahun. Oke, ada yang pengacara nggak di sini? Jangan setengah-setengah. Oke, Pak, mau nanya. Bener nggak untuk dilantik di pengadilan tinggi itu jadi advokat harus melampirkan surat tidak pernah dipidana? Iya. Harus, nggak boleh menyusul suratnya. Jangan-jangan. Oke. Apakah seseorang untuk dilantik jadi advokat di pengadilan tinggi harus Nggak, melampirkan saya surat tanya dulu, keterangan tidak ini dipidana? siapa? Saya pengacaranya Bu Evi. Oke, nama kamu siapa? Andi Corawali. Andi? Oh, kamu yang nelpon saya? Ya. Hah? Ya. Oke.
Kamu mengatakan apa tadi? Saya perjelas dulu. Oke. Apakah seorang advokat, calon advokat, untuk dilantik di pengadilan tinggi harus melampirkan surat keterangan dari pengadilan negeri bahwa dia tidak pernah dipidana? Baik, SKCK itu dibutuhkan pada saat mengajukan formulir untuk kegiatan ujian. Iya. Persoalannya apakah itu dibawa? Ujian atau sumpah sekarang nih yang ditanya ini. Ini yang saya pahami berdasarkan apa yang saya jalani. Sumpah maksudnya. Ini sumpah, Bos. Iya. Ini Pertanyaannya sumpah. Sumpah. Tunggu dulu. Abang Pradi KAI atau Saya apa Pradi. dulu? Ya, Saya- sama. Kalau itu Sama jangan dengan bertanya saya. lagi. Oke. Jadi gini, Oke. daripada dia nanti terseret-seret masalah hukum yang nggak penting, nggak usah lah dijawabnya. Saya meragukan keilmuannya itu kalau begitu. Ya berbeda. Beda. KAI dengan Pradi Saya berbeda. ditanya tadi Bang Teknisnya Jaya. berbeda. Oke. udah, Oke. clear. Jadi itu Beda. Berbeda. Enggak, kita main Ini cepat bukan- aja. itu peraturan organisasi, bukan peraturan pengadilan. Gini, Bukan. Undang-undang peraturan advokat nih. organisasi. gini aja. Organisasi Kalau yang itu menentukan baru PT gini, Iya. melantik. jangan diperdebatkan itu. Silakan tanya PT Ambon, panitia setempat. Itu Oke. aja. Oke, kan saya kan Jadi saya ini mau mengatakan, Iya. jangan orang yang morat marit bertengkar bawa-bawa ke saya. Sekarang saya ini daftar, Iya. lulus, diverifikasi, ikut sumpah. Cari-cari Oke. kesalahan. Apalagi clear. Masalah saya Oke. dari saya. Oke, ini ya. surat keterangan tidak pernah dipidana dikeluarkan 28 Juni Ya 2018 maksudnya ya. kebetulan saya waktu mau jadi caleg. Oke, bukan. Artinya Iya. kalau ini pun keluar, Iya. bahwa saya yang sudah menjalani hukuman 2015 itu pun tidak masuk kategorinya. Oke. Karena ini tidak pidana ringan, Pak. Boleh saya kasih kesimpulan dulu? Artinya menurut Bang Jangan Rasman, menyimpulkan lah. enggak, kesimpulan dari pembicaraan kita, Oh. Bang, bahwa untuk dilantik jadi advokat di pengadilan tinggi tidak perlu surat keterangan tidak pernah dipidana dari pengadilan negeri ya? Perlu. Perlu tapi kan di bawah 5 tahun gitu. Oke. Saya sudah bilang, Oke. kalau ini saja Abang kasih terbit surat 2000. keterangan Ini itu nggak gini. gitu? Ya, aduh, semuanya sesuai dengan mana saya ingat. Pasti ngasih ya? Ya ngasih lah. Pasti yang ngasih karena itu Aduh. harus ada ya. Ini Oke. sudah dicek juga. Oke. Itulah cerdasnya Sabar, Bang, Pradi sabar. Bersatu. Iya. Pradi Bersatu itu meng-cross check benar nggak Pak Rasman di sana Pernah di disumpah. Iya. ada iya. foto-fotonya Ada di sana, dikirim. semua punya data. Oke, Padahal foto-foto tidak apa saya yang- suruh-suruh. Waktu Foto saya waktu disumpah. dia Oh, udah disumpah di pengadilan Oke. tinggi. Ya, yang Oke. mencet Pradi Iya. satu. Enggak, biar cepat kita ini. Iya. Baru iklim hakim. Kata iklim hakim abang mencium dia benar nggak? Bang? Dah, salah besar lah itu. Jadi tidak benar bang ya? Apa yang udah saya cium-cium dia? Iya. Oke. Abang merayu dia Oke. untuk ada komitmen Udah nggak? lah itu, nggak perlu kita komentari. Tapi LP-nya tidak diterima Tunggu kan? dulu, ini kan. baru pengaduan masyarakat kan bang? Iya. Kamu gimana sih melaporkan orang? Melaporkan Dumas atau tidak Dumas LP, kalau langsung pada yang berkepentingan masuk ini udah. Ini sudah Pengaduan terima. masyarakat semua orang bisa mengadu Iya, kan? silakan. Tapi diterima LP-nya apa tidak? Lah, gimana sih? Nanya, Bang. Saya datang Gimana ke sih? Polda Metro Iya, malam-malam. iya. Kemudian saya datang ke Baris Krim Mabes Polri. Saya buat pengaduan langsung. Dumas. Diterima Dumas dan diproses. LP-nya belum ada. Tidak perlu ada sama saya LP. Orang ada Dimas terima, kok tanda terima ya langsung ngapain lagi? Ini. Dan ini Kim sudah mengetahui ini. Saya sudah tunjukkan ke Kim. Ini Oke, kan ada, oke, ini ada. oke. Ini kan ada. Oke, tapi LP-nya belum diterima ya, Aduh. Bang? Udah jangan. Saya juga nggak mau difitnah, Bu. Saya tidak mau. Jangan fitnah istri saya juga. Saya tidak Bukan, mau ada ada kode pembicaraan tadi. dengan Iklim Hakim Kita ada di sini. video juga kok. Kalau mau dia Tolonglah, bicara, saling hargai, nanti udahlah Bu emosi. Ida. Perlu panggil iklim hakim apa enggak? Saya kasih kode. Nah, sekarang kode saya enggak. jawab. Ya, Panggil. dan Bapak langsung Gini, nyamperin gini. istri saya. Gini. Enggak, Bapak, apa kata istri saya? Jangan Statement istri begitu. saya mana yang jelek, Bang? Ya itu Apa? yang menyatakan Iya, bahwa beliau tuan yang rumah. yang Loh, mengatakan tuan Tapi kita rumah mendata. itu. Enggak, Kita enggak. Ya udah. Enggak. Lo banyak gaya, lo emang banyak gaya. Cuma bisa konferensi pers, mending lo ke laut aja. Gue nggak rugi, lo katain bukan artis. Duit lo juga pas-pasan, tapi so pengen jadi Hotman Paris.